Sungguh kami mengucap syukur buat segala anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami memuji, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang boleh memimpin kami. Dan ketika kami membaca, mendengar firman-Mu, kami semuanya boleh diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, hari ini pembicaranya ada berhalangan dan tadi sudah disampaikan juga kepada Bapak Pastor Senior dan Bapak Pastor Senior lagi dalam perjalanan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membuka Alkitab kita dalam kitab Amsal. Amsal yang sesuai dengan pasal yang sesuai dengan tanggal hari ini. Amsal pasal 1. Kalau sudah menemukan, katakan amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca secara bergantian. Untuk kaum Adam membacakan ayat pertama, kaum Hawa membacakan ayat kedua. Demikian pembacaan kita hingga berakhir. Dan diharapkan untuk semuanya ketika ada berikop dibacakan. Untuk pria 1, 2, 3. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadap darat, biarlah kita memintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang emas. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, Padahal mereka menghadap darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyai. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan kobar-kobar benci kepada pengetahuan. Berbaliklah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu
bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan menjawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keberaniannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Sama-sama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Yang berbahagia yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menjelaskan satu ayat saja dalam perikop ini. Kita bisa melihat dalam Amsal ini berbicara tentang nasihat-nasihat yang ditujukan kepada banyak orang. Amsal ini sendiri ditulis oleh Raja Salomo, adalah salah satu raja yang berhikmat pada zamannya. Dan Alkitab pun mencatat bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki hikmat dan kekayaan. Dan Alkitab juga mencatat bahwa Raja Salomo sebelum dan setelah itu pun tidak akan ada raja seperti Raja Salomo dengan hikmat dan kekayaan. Oleh sebab itu, di dalam Amsal-Amsal ini banyak sekali cerita atau pesan, nasihat kepada kita yang berbicara tentang bagaimana supaya hidup kita hidup di dalam Tuhan. Di ayat ke-7 di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini sangat familiar bagi kita dan ayat ini sering sekali kita dengar, bahkan ayat ini pun sudah kita hafal. Ya. Sebagai mahasiswa mungkin sudah hafal ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mengapa Raja Salomo menyampaikan hal ini? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sesungguhnya setiap orang menyampaikan sebuah pesan, tentunya ada hal yang pernah dialami, ada hal yang pernah dijalani oleh kehidupannya. Takut akan Tuhan di sini, Raja Salomo ingin menyampaikan bahwa dalam kehidupannya, semenjak dia ingin menjadi raja, terpilih sebagai raja, dia sudah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Awalnya memang dia insecure, maksudnya aduh saya bisa memimpin bangsa Israel. Tapi kita ketahui bahwa Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan dia hanya meminta hikmat. Dalam percakapannya dengan Tuhan, Tuhan bertanya, Salomo, apa yang hendak engkau minta daripadaku? Dan firman Tuhan katakan, Raja Salomo hanya meminta hikmat supaya bisa memimpin bangsa Israel. Dalam hal ini Alkitab mencatat bahwa Tuhan bukan hanya memberikan hikmat kepada Salomo. Di sana dikatakan Tuhan memberikan segala kejayaan, kemasyhuran, kekayaan dan segalanya. Jadi kalau kita bisa melihat Alkitab, ternyata pada zaman Raja Salomo itu tidak ada peperangan yang terjadi, ya. Jadi kerajaan itu, bangsa Israel itu mengalami namanya kedamaian dan ketentraman. Berbeda dengan raja-raja yang sebelumnya, dalam setiap menjabat sebagai raja itu banyak sekali dituliskan tentang peperangan, berperang melawan bangsa-bangsa lain. Berbeda dengan Salomo, ketika dia menjabat sebagai raja, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa lain datang untuk melihat, mendengar apa yang menjadi hikmah Salomo. Bahkan banyak dari bangsa-bangsa berkata,
saya mendengar kabar tentang Salomo saja, saya sudah terkagum-kagum. Ya. Dan ternyata ketika saya bertemu dan mendengarkan secara langsung, itu sangat berbeda, berlipat kali ganda ternyata. Rasa ketenangan, kedamaian, dan hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hal ini sudah dilakukan oleh Raja Salomo. Dari awal dia sudah memiliki takut akan Tuhan. Dia sudah berserah dari awalnya, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak sanggup, tolong saya, pimpin saya. Dan pada akhirnya Tuhan menolong dan memberkati Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang sama dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sesungguhnya firman Tuhan juga sering sekali berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memakai orang bodoh untuk mempermalukan orang pintar. Artinya apa? Jika orang bodoh itu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dibandingkan orang pintar yang dengan segala kesombongan dan keangkuhan. Tuhan ingin melihat dan memakai orang-orang yang mau berserah, menyerahkan hidupnya kepadanya. Takut akan Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat dan kita boleh meresponi apa yang menjadi respon kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hal ini dalam setiap langkah kita, dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan terlebih dahulu? Apakah kita sudah berserah kepada Tuhan terlebih dahulu? Atau sebaliknya, kita usaha dulu dengan segala kepintaran kita, dengan segala kebolehan kita, dengan segala kemampuan dan keadaan kita berjuang, dan setelah kita mentok, dan kita bilang, Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan, saya menyerah. Ya, kalau status anak muda itu sering muncul, Tuhan saya nyerah, gitu ya kan. Selama ini saya atur sudah, tapi berantakan. Sekarang saya serahkan sama Tuhan supaya Tuhan yang atur. Artinya apa? Langkah awalnya sudah diambil alih oleh kehidupan kita. Kita maunya kita yang berkarya, kita yang melakukan apa maunya kita, dan ternyata hancur. Dan dalam hal ini saya sering menyampaikan pesan, kalau kita tahu pada akhirnya kita akan menyerah, kenapa tidak dari awal kita berserah? Artinya apa? Sesungguhnya kita sebagai manusia adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi sering sekali kita merasa angkuh, merasa sombong, merasa bisa. Oh saya bisa, saya mampu. Dan akhirnya kita berjuang dengan kemampuan kita. Tapi ternyata, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita jalani, setelah kita lalui, dan pada akhirnya kita berkata, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak sanggup. Seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya kita akan mengangkat tangan kita dan berkata, Tuhan aku nyerah, sudah gak kuat, sudah gak mampu. Dan ini bukan hanya di kaum awam yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan ini terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak teologi. Sering berkata, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak mampu. Ya, terlebih kepada mahasiswa, bukan cuma 1-2 orang yang pernah berkata, aku sudah gak sanggup, aku sudah tidak mampu. Artinya apa? Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi kesulitan, dia melihat dirinya sendiri, dia melihat kekuatannya. Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Akhirnya menyerah. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat dan memandang bahwa Tuhan yang memampukan kita, maka kita akan berkata, Tuhan, saya pasti bisa. Tuhan, saya pasti sanggup. Tuhan, saya pasti selesai. Amin. Amin. Kita harus memperkatakan iman kita dengan iman yang benar, dengan harapan yang benar. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan ini kan. Ini kita bisa melihat bahwa tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau ada kata pemimpin, 1000 pernyataan untuk
meyakinkan orang bodoh itu tidak cukup. 1000 pernyataan bahkan lebih gitu ya. Untuk meyakinkan orang bodoh itu kurang. Tetapi 1 pernyataan untuk meyakinkan 1000 orang pintar itu cukup. Jadi sebenarnya firman Tuhan katakan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan, dia tidak akan mentang percaya dengan apa yang kita sampaikan, dengan argumen apa yang kita sampaikan, karena dia tidak memahami, hatinya tumpul. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Pastor Senior untuk menyampaikan firman Tuhan.